hari ini? Luar biasa. Luar biasa, karena kita anak Tuhan, kita selalu diberkati Tuhan, kita mendapat belas kasih dari Tuhan sehingga kita berkelimpahan berkat. Nah, setelah 1 minggu kita nggak ketemu, minggu kemarin sudah ada sekolah minggu, hari ini kita mau sekolah minggu. Setelah 1 minggu ya Mbak Yuni, Iya. kita capek sekolah, kita belajar lewat online. Terus apalagi Mbak Yuni kira-kira? Jangan salah Mbak Ika, kita sekolah walaupun hanya di rumah, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh merasa capek. Karena apa adik-adik? Karena kita selalu diberkati Tuhan, jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan jangan lupa adik-adik, hari ini kita akan mulai sekolah minggu, ayo siapkan. Adik-adik yang mau sekolah minggu, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam puji-pujian dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bukan begitu Mbak Ika? Iya betul, walaupun kita kadang merasa bosan Mbak Yuni, kita di rumah terus, kita terkungkung, nggak boleh main jauh-jauh. Nah saat ini kita mau bersukacita, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau ungkapkan rasa syukur kita hari ini. Kita angkat satu pujian untuk pembukaan sekolah minggu kita hari ini, kita angkat satu pujian, Kasih Yesus Indah. Indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah bunga di padang. Sudah memuji Tuhan Mbak Yuni, karena kita merasa dikasihi Tuhan. Kasihnya Yesus itu sungguh luar biasa. Amin. Kasihnya Yesus itu indah. Maka dari itu kita mau buka dulu sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau limpahi kami semua dengan berkat-Mu. Dan kami mohon Allah, Engkau berkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan ketika kami nanti boleh mendapatkan firman-Mu, kami boleh menerima berkat yang berlimpah dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh bersukacita melalui sekolah minggu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Yuni, ya. Walaupun kita di rumah aja, kita sudah berapa bulan ya kita nggak sekolah minggu di gereja ya Mbak? Ya kira-kira 4 bulan ya Mbak Ika. 4 bulan kita nggak ke gereja, kita kangen semua ya Mbak Yuni sama teman-teman, sama guru sekolah minggu yang harusnya kita paskahan,
kita tidak merayakan, kita tidak bisa bertemu, tapi jangan lupa kita tetap memberikan ucap syukur melalui persembahan. Nah, gimana caranya ya? Di rumah kok bisa persembahan, terus caranya gimana? Caranya gimana Mbak Yuni? Caranya begini Mbak Ika, walaupun adik-adik tetap di rumah saja, adik-adik pasti kalau liburan jajannya lebih banyak, ya kan? Nah, maka dari itu adik-adik untuk uang jajannya kita sisihkan sedikit sebagai rasa ucap syukur kita kepada Tuhan, kita persembahkan melalui adik-adik guru-guru sekolah minggu, kita titipkan ke guru-guru sekolah minggu kita. Yang dari selatan boleh dititipkan ke Mbak Yuni, ke Mbak Ika, ada Pak Joko, dan ada yang lain lagi. Kemudian yang dari tengah ada Bu Lina, ada Bu Santi, dan masih banyak juga. Kemudian yang dari Gabata jangan khawatir juga, di sana ada Mbak Christine, ada Mbak Emi, dan ada Mbak Siska. Pokoknya banyak guru-guru sekolah minggu kita. Jangan khawatir dan jangan takut tidak bisa menghaturkan persembahan. Begitu Mbak Ika? Ya. Dan untuk mengiringi persembahan kita kali ini, walaupun persembahannya bisa dititipkan atau langsung ke gereja dimasukkan ke kotak persembahan, tapi kita akan tetap mengucap syukur Mbak Yuni. Betul kita sekali. Mau angkat satu pujian untuk mengucap syukur buat Tuhan. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita sudah mengucap syukur, kita sudah doa pembukaan, kita sudah bersorak-sorai buat Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan doa untuk persembahan Mbak Yuni. Iya. Nah, untuk doa persembahan kita kali ini akan dipimpin oleh Mbak Indah. Ayo Mari Mbak Indah. silakan. Ya. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Dipastikan semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita nggak bisa bertemu secara langsung, hari ini kita mau berdoa buat persembahan sama kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selama seminggu ini Tuhan sudah memberkati kami. Lebih dari apa yang kami pikir, Tuhan sudah memberkati kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami berdoa semoga persembahan hari ini Tuhan dapat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan yang daripada Engkau Tuhan, supaya dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa sebentar lagi adik-adik kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, Tuhan berkati mata kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dan adik-adik kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati pembicara kami hari ini Tuhan.
kiranya Tuhan, lewat Engkau Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan dapat terlaksana dengan baik Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Mbak Indah, tetap di sini aja ya. Oke, Mbak. Temani saya dan Mbak Yuni, kita sebentar lagi kan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi kita angkat dulu satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Oke. Gimana Mbak Indah? Siap. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau bertumbuh Mbak lewat firman kita hari ini. Ya. Dan kira-kira kita mau pembicara yang dekat atau yang jauh Mbak Yuni? Yang jauh tapi dekat. Iya. Jauh di mata ya, tapi tapi dekat dekat di di hati. hati. Karena kita lama nggak ketemu. Nah, kita mau panggilkan pembicara kita hari ini yang akan menjadikan berkat buat kita. Kita mau bertumbuh dan kita mau berbuah. Bener nggak? Betul. Kita Pastinya, panggil ya, bareng-bareng kita panggil ya. Oke. 1, 2, 3. Mbak Ningsih. Halo Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Mbak Ning di sini ya. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Ngandekan Solo Timur. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Pasti kabarnya luar biasa. Ayo sekarang Alkitabnya disiapkan. Hari ini Mbak Ning mau bercerita dengan tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Kita akan baca dari kitab Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 31. Ya, Mbak Ning mau bacakan ya, adik-adik semuanya menyimak. Bisa dibaca bersama-sama Mbak Ning juga. Mari kita baca. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, demikianlah ayat firman Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini Mbak Ning mau bercerita tentang belas kasih Allah yang mendatangkan berkat. Adik-adik semua, adik-adik pernah nggak merasakan ketakutan? Siapa yang pernah takut? Pasti ya, semuanya pernah merasakan ketakutan. Takut apa ya? Takut sendirian di rumah. Oh ya, pasti. Kalau ditinggal sendiri teriak-teriak, mama, mama. Terus takut di tempat gelap. Pernah enggak mati lampu? Mati lampu, buka mata, wah semuanya gelap. Ada lagi takut tidak naik kelas. Takut lagi tidak bisa mengerjakan ulangan. Takut apa lagi ya? Banyak hal yang menimbulkan ketakutan. Tapi kita punya sumber berkat. Sumber berkat kita itu siapa? Siapa tahu? Sumber berkat kita adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita mengalami ketakutan, kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus bersikap tenang. Bersikap tenang ya, kita ambil nafas, bersikap tenang, maka kita akan bisa berpikir apa langkah kita selanjutnya. Yang kedua, kita berdoa. Kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kita bilang pada Tuhan Yesus tolong saya. Pasti Tuhan Yesus menolong. Seperti yang dilakukan Bapak Yakub tadi adik-adik. Di saat dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dia bergumul, dia kebingungan, dia cemas, dia nggak bisa ngalahin, dia bersandar pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, dan Tuhan Allah menolong. Nah, Mbak Ning mau bercerita kali ini tentang judulnya Bisa Berani. Bisa berani ya. Nah, suatu hari ada adik kita namanya Edo. Edo ini umurnya 6 tahun. Nah, Edo udah mau masuk SD. Lah, Edo ini dilatih mamahnya supaya dia berani tidur sendiri di kamarnya. Udah dikasih kamar baru, Edo supaya berani tidur di kamar dengan lampu yang dimatikan. Nah, adik-adik pernah enggak ya kalau pas oglangan itu bangun tidur terus tiba-tiba oglangan, adik-adik merasa takut enggak? Mesti gelap semuanya terus takut ya. Lah ini demikian juga Edo. Edo ini diajari mamahnya untuk supaya tidak takut. Nah, kemudian Edo saat itu mau tidur, adik-adik mau tidur malam, dia masuk kamar bersama ibunya dan kemudian ibunya mencium keningnya dan berkata, Edo selamat tidur ya. Nah, Edo berdoa dulu. Edo kemudian berdoa, Tuhan Yesus tolong Edo supaya Edo bisa tidur sendiri berani dan tidak takut gelap. Amin. Nah, terus ibunya kemudian berjalan mau keluar kamar. Terus sampai di pinggir kamarnya, sampai ke stop kontaknya adik-adik. Awalnya Edo tadi sudah yakin kalau dia pasti bisa. Edo sudah berdoa dan dia dalam hatinya sudah, Tuhan Yesus pasti menolong. Begitu ya adik-adik. Terus ibunya benar-benar mematikan lampu. Klik, nah lampunya dimatikan.
Terus ibunya keluar kamar, kamarnya ditutup. Apa yang terjadi pada Edo? Mendadak Edo panik adik-adik. Dia diam gini, diam, merem, tapi dia masih takut banget. Terus dia buka mata, semuanya gelap. Terus dia lihat di dekat kamarnya, kok ada bayangan ya, ada bayangan gede banget gitu. Dia semakin ketakutan. Aduh, apa itu adik-adik? Aku takut. Akhirnya Edo turun dari tempat tidurnya, beranjak dari kamarnya, lari ke kamar ibunya. Mama, tolong, mama bukain pintunya, tolong. Terus mamanya buka pintunya, datang pada Edo. Kemudian Edo langsung memeluk ibunya tadi ya, memeluk mamahnya. Aduh, Ma, aku takut banget. Tadi di kamarku aku melihat ada bayangan gelap gede banget di pojok kamar. Mah, aku nggak berani. Ayo Mah, temani aku Mah, ayo Mah, temani aku. Akhirnya mamahnya Edo tadi menemani Edo adik-adik, menemani Edo berjalan ke kamarnya. Ayo, ada apa sih Edo? Ada apa nak? Itu loh Ma, itu kayaknya ada monster. Ada monster? Nggak mungkin. Ayo. Kemudian mamahnya menuntun Edo masuk ke kamarnya. Dia menyalakan saklar lampunya, ceklik. Wah, terang benderang semuanya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Apakah di pojok kamarnya benar-benar ada monster, raksasa yang mengerikan seperti bayangannya Edo tadi? Enggak ada ya, enggak ada. Wah, Edo ternyata takut. Gimana nih Mah, aku masih takut. Edo coba sekarang, Edo tenang dulu. Tarik nafas dulu, ayo duduk samping Mama. Duduk, tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan. Dah, sudah tenang. Dah, sekarang Edo berdoa lagi. Pasti tadi doanya enggak sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa lagi ya. Dan Edo dan mamahnya kemudian berdoa adik-adik. Ayo Do, kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami mau tidur. Tuhan, berkatilah Edo, berikan Edo keberanian, berikan Edo hati yang tidak takut. Berikan Edo ketenangan ya Tuhan, berkatilah tidurnya ya Tuhan, berkatilah tidur malam ini. Tolong jagai Edo Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, berkati dan jagai Edo, tidur dengan nyenyak, istirahat dengan nyenyak, dan besok bisa kembali membuka mata lagi, kembali bangun dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, kemudian Edo buka matanya adik-adik. Edo udah enggak takut lagi ya. Sekarang Edo sudah enggak takut, sudah berani. Udah bener nih, Mama aku sudah berani Mah. Aku udah minta Tuhan Yesus menolong aku, minta Tuhan Yesus menjagai aku. Pasti Tuhan Yesus menolong. Kemudian Edo kembali tidur dan ibunya meninggalkan kamarnya, mematikan lampu dan kembali ke kamarnya. Nah, adik-adik pernah enggak mengalami peristiwa seperti itu? Pernah enggak adik-adik merasa ketakutan? Apa ya yang kita kerjakan kalau kita takut? Nah, seperti tadi dicerita tentang Bapak Yakub tadi juga meminta pertolongan Tuhan ketika dia bergumul dengan malaikat Allah. Dia meminta supaya Tuhan Allah menolong dan Tuhan Allah menolong dia sehingga dia menjadi menang. Demikian juga Edo, dia sudah tidak takut lagi, dia bisa melawan rasa takutnya itu dengan dia minta pertolongan dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Nah sekarang adik-adik,
kita ada ayat hafalan, ayat yang indah. Kita mau minta Kak Alvin untuk membantu membacakannya ya adik-adik. Kita mau baca bersama-sama nanti. Adik-adik dipersiapkan dulu Alkitabnya tadi. Kita mau buka dulu. Buka dulu di dalam kitab Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahinya. Terima kasih Kak Alvin. Ya, kita akan ulangi ya sekali lagi ayatnya ya. Dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah adik-adik, cerita Mbak Ning cukup sampai di sini. Dan adik-adik tetap siap stay di rumah ya. Mbak Ning ada satu lagu yang bagus untuk kalian ya. Mbak Ning mau ajak adik-adik untuk bisa berani, bisa percaya pada Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Oke? Aku anak Indonesia, sayang Tuhan dan sesama, senang bermain bergembira, bersemangat belajar. Aku anak Indonesia, bersyukur senantiasa dalam segala keadaan. Anak Indonesia bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, bisa bersabar, bisa berani, bertoleransi, bersukacita, bisa peduli, bisa percaya. Bersama Tuhan aku, yes pasti bisa, lala 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 bisa. Oke, nah seperti lagu tadi adik-adik, walaupun adik-adik stay di rumah, adik-adik harus tetap bersemangat dalam segala keadaan. Adik-adik harus bisa bersabar, bisa berani, bisa bertoleransi, bisa peduli. Ya, tetap semangat di rumah masing-masing, tetap setia pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Ning mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memperoleh keberanian karena kami mempunyai Tuhan Allah sebagai sumber berkat kami, sumber penolong kami, Allah yang senantiasa peduli terhadap kami dalam segala peristiwa, dalam keadaan apapun. Kami mau menjadi berani, kami mau bersabar, kami mau peduli terhadap orang lain. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, buatlah dunia tersenyum lagi, hilangkan virus corona ini, supaya kami bisa kembali beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kami bisa sekolah, kami bisa bekerja, dan kami bisa beribadah di gereja. Kami mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ya cerita hari ini. Kita akan bertemu lagi besok minggu depan.
Terima kasih Mbak Ningsih sudah berikan kita firman yang indah pada saat ini. Mbak Ningsih sudah berikan semangat dengan bernyanyi bahwa anak Tuhan pasti bisa. Nah, sekarang karena kita sudah bersyukur, kita sudah memuji Tuhan Mbak Yuni, ya, terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Ya, tapi sebelum kita berakhir, kita akan mengangkat satu pujian, Aku diberkati. Dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah juga yang ada di sini, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Dan pesan kita, pesan Mbak Ika, pesan Mbak Yuni, pesan semua guru-guru sekolah minggu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, jangan terlalu sering keluar rumah, dan satu yang pasti selalu berdoa. Kita mau mengakhiri dan Tuhan Yesus memberkati. Yeay!